Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia, meski terdapat perbedaan waktu dalam menentukan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini telah berlangsung cukup lama, dan umat Islam di Indonesia telah menunjukkan kedewasaannya dalam memaknai perbedaan itu. Lalu bagaimana menjaga perbedaan di tengah umat sehingga menjadi rahmat bagi seluruh umat Islam di Indonesia? Kami bahas dalam wawancara spesial Idul Fitri 1447 Hijriah bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo Muhammad Syafi'i, SHM. Saya langsung sapa beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Romo, mohon maaf lahir batin Romo. Ya, maaf lahir batin. Ya, kebetulan hari ini pemerintah menetapkan hari ini sebagai Hari Raya Idul Fitri, meskipun kemarin umat Islam sebagian juga telah merayakan Romo. Ini menunjukkan bahwa perbedaan yang tetap menyatukan Romo ya. Ya. Baik. Romo, apa yang bisa dimaknai Romo dari perbedaan yang menyatukan ini Romo? Ya, bahwa Allah mengatakan walitukhmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Adalah kamu mencukupkan bilangan puasamu dan kemudian besarkanlah Allah dengan cara mentaati aturan yang sudah diturunkannya kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini kan menegaskan bahwa Allah sangat-sangat menginstruksikan agar puasa kita itu cukup 1 bulan di bulan Ramadan. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Memang ada keringanan kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, kau bisa mengganti puasamu di waktu yang lain sebanyak hari puasa yang kau tinggalkan. Tapi di ayat berikutnya Allah bilang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi berpuasa itu lebih baik bagi kamu bila kamu mengetahui. Jadi rangkaian ayat ini sangat jelas, Allah sangat ingin puasa kita itu penuh sebulan Ramadan. Dan dalam penentuan awal Ramadan, itu kan luar biasa ya, pemerintah Indonesia membentuk tim ya. Bentuk tim tidak kurang dari 117 titik untuk meneropong kemungkinan kemunculan hilal. Tapi kemudian apa standar yang dipakai? Maka kan kita sudah mengadakan kesepahaman dengan Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura yang disebut dengan Mabins. Dalam kesepakatan Mabin itu, maka yang ditetapkan memulai awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, itu adalah ketinggian hilal 3 derajat. Dan sudut elongasinya 6,4 derajat. Dan itu berlaku untuk kawasan Mabins itu. Nah, untuk Indonesia itu dibuat tim yang melakukan teropong ya. Jadi bukan hanya dengan kasat mata, tapi juga dengan optik digital untuk bisa memastikan kemunculan hilal dan jarak elongasi antara matahari dan bulan. Dan Indonesia punya 117 titik ya untuk memastikan bahwa umat Islam melakukan awal puasa itu setelah nampaknya bulan ya, dan mengakhiri puasanya itu memang setelah nampak bulan Syawal. Dan ini saya kira kan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan umat Islam berpuasa
penuh di dalam bulan Ramadan dan berakhir ketika masuk bulan Syawal. Kepastian ini itu dibutuhkan kenapa? Karena kalau kita berpuasa sebelum Ramadan, maka kan itu belum dihitung menunaikan kewajiban. Tapi sebaliknya, kalau masih berpuasa di saat telah masuk bulan Syawal, itu hukumnya haram. Itu dilarang. Maka harus benar-benar secara prudent dipastikan awal dan akhir dari bulan Ramadan. Nah, tahun ini setelah dikumpulkan semua informasi dari 117 titik tim yang memang mendapat izin resmi untuk melakukan upaya melihat hilal baik dengan kasat mata maupun optik digital sampai malam 29 Ramadan kemarin, ke 117 mengatakan mereka cuma bisa melihat hilal itu ketinggiannya antara 2 derajat sampai 2,4 derajat. Gitu ya. Jadi nggak sampai 3 derajat. Kemudian sudut elongasinya itu dari mulai 5 derajat sampai 6,1 derajat. Belum sampai 6,4 derajat. Karena itu kan secara terbuka, seluruh ormas Islam yang hadir, kemudian ahli astronomi, ada kepala BRIN, ada kepala geofisika dan sebagainya, geospasial pun hadir. Akhirnya mereka aklamasi menetapkan untuk menyempurnakan puasa tahun ini menjadi 30 hari. Maka lebarannya adalah besok tanggal 21 Maret 2026. Nah, itu kesepakatan yang diputuskan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kemudian faktanya di lapangan bahkan ada yang sudah lebaran hari Kamis, ya, itu berarti kalau mulainya itu lebih dulu dengan pemerintah waktu mulai Ramadannya, berarti dia 29 hari. Ada yang hari Jumat, berarti kalau mulainya lebih dulu dari pemerintah, mereka juga sudah 30 hari. Dan kita, karena mulainya itu 30 hari yang lalu, maka besok itu, ini hari adalah genap 30 hari, mengikut kalender pemerintah, umat Islam Indonesia melaksanakan puasa. Terus bagaimana kita menanggapi perbedaan ini? Ya memang yang harus diperhatikan saya kira pakemnya saja. Kalau mereka punya hitungan sendiri, kemudian meyakini hitungannya, yang penting nggak kurang dari 29 hari, karena bulan Hijriah itu kan kalau nggak 29, 30. Jadi kalau ada 29 hari, apalagi sudah 30 hari, kemudian mereka merayakan Idul Fitri, saya kira itu adalah keyakinan mereka. Tapi yang dilakukan pemerintah adalah besok. Terus bagaimana menanggapi ini? Ada pakem di dalam pemahaman keagamaan kita tentang hal-hal yang bersifat qat'i, pasti, dan yang bersifat ijtihadi. Ya, ijtihad. Nah, jadi dalam ranah ijtihadi, perbedaan itu memang dimungkinkan. Kalau dalam hal yang bersifat qat'i, itu yang tidak boleh. Misalnya puasa sampai 29 hari, itu qat'i nggak boleh. Ya, tapi kalau 29 atau 30, itu secara qat'i boleh. Jadi menetapkan Syawalnya itu juga seperti itu. Mereka punya ijtihad hari Kamis yang lalu, ada yang hari Jumat, kita hari Sabtu. Itu wilayah ijtihadi. Jadi perbedaannya itu tidak merusak akidah, karena tidak masuk ke dalam wilayah yang qat'i, sesuatu yang pasti tidak bisa diubah. Karena itu sebagai sesama umat kita bisa menerima saja perbedaan-perbedaan itu, walau sebenarnya ada keinginan ya kalau bisa nanti didiskusikan ke depan, kita bisa tetap puasa bersama,
dan Syawal bersama, ini kan bukan masalah hukumnya, akan nampak lebih indah. Lagi dalam konteks suasana global yang seperti ini, akan lebih indah kalau kemudian kita tampil sama dalam sebuah perayaan yang besar. Tapi ke arah itu kan mungkin perlu ada dialog-dialog, ya perlu ada kesamaan visi, ya kenapa bisa berbeda, dan ini pasti membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh, mungkin waktu yang tidak sebentar, tapi sementara itu belum terjadi pun, kita bisa memahami, karena wilayah ijtihadi memang memungkinkan kita untuk berbeda satu dengan yang lain, asal tidak menyentuh ke wilayah yang qat'i. Seperti itu Bang Swiryo. Ya, ya Romo. Perbedaan yang terjadi ini kan sudah berlangsung sejak lama, Romo. Perbedaan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada yang hari ini, besok, bahkan ada yang kemarin. Nah, tetapi situasi itu tidak membuat terjadinya gesekan. Tidak seperti di banyak negara lain yang berkaitan dengan syariat. Biasanya kadang perbedaan itu menimbulkan gesekan. Nah, saya rasa ini yang harus terus dikelola, Romo, oleh Kementerian Agama dan juga ormas-ormas Islam, sehingga menjadikan perbedaan itu bukan sesuatu yang dipertentangkan, Romo. Iya, dalam praktek, seperti Bang Suryo katakan, perbedaan ini kan bukan baru tahun ini. Tapi tahun ini mungkin terasa, karena tahun lalu sama. Awal puasanya sama, satu Syawalnya sama. Ketika harapan itu ada di tahun ini, tapi faktanya kemudian berbeda, maka muncul banyak praduga, komentar dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa umat Islam sudah sangat dewasa untuk menerima sekedar perbedaan merayakan Idul Fitri satu Syawal itu. Karena hal yang serupa sudah lama kita alami semenjak Indonesia merdeka. Dan itu bisa terjadi bahkan di satu rumah. Ya, ada satu rumah itu ayahnya sudah lebaran, anaknya belum. Atau sebaliknya, bahwa anaknya yang lebaran, ayahnya belum. Ya itu udah biasa, Bang Suwiryo. Jadi umat Islam sudah sangat dewasa menanggapi hal itu, dan itu juga sebuah bukti bahwa umat Islam ini adalah umat yang sudah melihat bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Karena memang kita diciptakan berbeda. Seperti kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, faja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia kau diciptakan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sudah berbeda, bersuku-suku yang berbeda, berbangsa-bangsa yang berbeda. Nah, jadi kita sudah sangat paham makna perbedaan itu. Tapi kita juga paham kita tunggal ika. Karena Allah bilang, kana nasu ummatan wahidah, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah umat yang satu. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu adalah prinsip yang merupakan bagian dari pemahaman dalam agama kita. Sehingga perbedaan yang seperti ini insya Allah tidak sampai membuat gesekan di antara kita. Dan kita lihat misalnya surat-surat dari ormas itu, Bang Suwiryo, ormas itu misalnya mengirim surat, nggak elok kalau saya sebut namanya kan, kami, hitungan kami dengan ahli falak kami, kayaknya kami yakin satu Syawal itu hari Sabtu. Tapi kalau Kementerian Agama memutuskan berbeda, kami ikut Kementerian Agama. Karena dalam kesepahaman di organisasi kami, bahwa apapun keputusan ulil amri, kami akan ikut. Nah, ada yang bilang, kami punya perhitungan ilmu falak, tapi kami tidak akan umumkan. Karena haram bagi kami mengumumkan kapan itu satu Syawal, karena itu adalah wilayah kewenangan pemerintah yang ditunjuk dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi kalau Kementerian Agama menetapkan hari ini, kami ikut. Kalau ditetapkan besok, kami ikut.
Karena dua-duanya itu ada dalam wilayah kajian kami. Jadi sudah sangat dewasa. Jadi sangat mudah kita mengelola perbedaan ini, bukan karena kehebatan kita sebagai pemerintah, tapi memang kesadaran itu sudah ada di setiap kelompok dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana mengelola isu-isu tentang perbedaan dalam penentuan Idul Fitri, Romo, melalui sidang isbat ini, sehingga tidak memunculkan sesuatu yang praduga-praduga yang sebetulnya tidak perlu untuk dikemukakan, Romo. Misalnya yang tadi dilakukan oleh salah satu ormas yang tetap penentuan Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah ranahnya ulil amri, ranahnya pemerintah. Nah itu kan sebetulnya yang penting sehingga itu bisa menyatukan, Romo. Ya, jadi kehebatan agama Islam ini kan ada wilayah yang bisa langsung dikendalikan oleh negara. Pada saat yang sama masyarakat juga bisa, misalnya tentang zakat ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Iya. Ambil dari mereka. Jadi kata ambil itu kalau kita pakai tafsir di Quran itu pasti diberikan kepada yang berwenang mengambil. Yang berwenang mengambil dalam satu negara itu pasti pemerintah. Jadi sebenarnya kalau menurut ayat ini, yang boleh mengambil zakat itu adalah pemerintah. Nah, dalam prakteknya, ya, Indonesia ini baru punya Basnas berapa tahun? Badan Zakat Nasional, itu baru berapa tahun? Basnas juga kemudian tidak mampu sendiri mengelola pengumpulan zakat itu. Maka ada lagi Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Lasnas ini pun tidak mampu. Bayangkan jumlah umat Islam Indonesia 83% dari hampir 300 juta. Bagaimana ini mengumpulkannya? Maka yang tradisional itu masjid. Nah, masjid-masjid ini sudah mengumpulkan zakat bahkan sebelum ada Basnas, sebelum ada LAS, Lembaga Amil Zakat, yang dikelola secara resmi berdasarkan regulasi, apakah dengan undang-undang, apakah dengan peraturan Menteri Agama, atau peraturan Basnas Pusat. Sebelum ada itu, ini sudah jalan. Artinya, mereka bisa melakukan sendiri, walaupun negara bisa memasuki wilayah itu. Jadi nggak bisa kemudian karena udah di tangan negara, masyarakat nggak bisa. Tinggal bagaimana regulasi bisa mengkoordinasikan sehingga semua lembaga amil zakat baik di provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai masjid-masjid itu terkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional. Itu contoh. Demikian juga misalnya dengan ketetapan pernikahan gitu ya. Ya kan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan harus di depan dalam tanda petik, kalau kita penghulu lah ya, dulu namanya Pegawai Pencatatan Pernikahan Nikah Talak Rujuk, P3NTR dulu namanya kan, sekarang penghulu. Pertanyaannya, apakah karena sudah dilakukan seperti itu maka tanpa itu orang tidak boleh lakukan pernikahan? Masih boleh, karena syarat nikah itu bahkan nggak ada masuk di dalamnya pemerintah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab dan kabul. Maka pemerintah lah yang kemudian memberikan fasilitas dengan sidang isbat nikah. Jadi nikah yang dilakukan langsung orang tua dengan calonnya bisa disahkan oleh negara. Seperti itu. Sama juga dengan ini. Apakah yang berhak kalau pemerintah kemudian mendapat kewenangan menetapkan kapan mulai puasa, kapan Syawal, kapan Idul Adha, kemudian masyarakat tidak boleh. Penetapan itu kan berdasarkan
apa yang dilihat. Kalau kemudian masyarakat punya alat untuk melihat, punya kemampuan untuk melihat hilal dan memantapkan sudut elongasi, mereka juga bisa. Itu yang kadangkala bisa sama hasilnya dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, kadang juga bisa berbeda. Nah, persoalannya apakah ini jadi masalah? Kalau itu masalah qot'i, itu jadi masalah. Apa misalnya dikurangi puasanya jadi 28 hari, itu qot'i, itu tidak boleh. Tapi ini 29 atau 30, kok dibenarkan? Memang itulah apa usul fikih kita mengatakan hal-hal yang bersifat qot'i itu tidak boleh berbeda. Tapi hal-hal yang bersifat ijtihadi memang diberi peluang untuk perbedaan. Tapi memang ya karena semakin apa alat-alat semakin canggih, ya kan, komunikasi semakin baik, ya kalau diupayakan terus dengan sungguh-sungguh dan ada sosialisasi, komunikasi dan sebagainya, mungkin satu saat kita akan melihat kesamaan itu terjadi untuk seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Tapi butuh waktu lah. Tapi dengan perbedaan ini juga kita tidak ada masalah, Bang Suirya. Iya, iya, memang perbedaan adalah rahmat ya, Romo ya. Tetapi tentu masyarakat, aspirasi masyarakat berharap agar ada kesamaan, baik dalam penentuan awal Ramadan ataupun satu Syawal. Jadi dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, dan ormas-ormas yang lain juga memiliki pandangan-pandangan yang sama. Tinggal bagaimana Kementerian Agama apakah akan merespon aspirasi masyarakat yang berharap agar jatuh berbarengan bersamaan, baik Idul Ramadan, awal Ramadan ataupun satu Syawal. Ke depan apakah memungkinkan akan dilakukan itu sejak awal, Romo? Ya, jadi kan sekarang kan ada apa namanya kalender global, internasional, itu ya. Nah, ini dia punya hitungan sendiri. Nggak salah saya pusatnya di Turki, itu kan. Kita dulu ada hitungan nasional, sekarang malah udah jadi regional dengan hitungan Mabins. Mabins. Ya, apakah kemudian nanti bisa bergeser regional ini menjadi lebih besar? Itu saya bilang tadi butuh ada kesungguhan dan waktu untuk berdialog, berdiskusi, melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih pasti, ya, sehingga ya kenapa nggak bisa kalau Lebaran seluruh dunia sama gitu kan? Kita sama-sama puasa, sama-sama sama-sama Lebaran. Perbedaannya cuma waktu. Di Arab Saudi dia 4 jam duluan kalau bulan itu kan dari barat ke timur. Kalau matahari kan dari timur ke barat. Jadi mungkin Arab Saudi duluan 4 jam, baru Indonesia. Seperti itulah. Nah, nanti mungkin Amerika yang 12 jam itu setelah kita 12 jam kemudian Amerika. Intinya itu kan berarti pada hari yang sama. Cuman karena perbedaan jam saja, maka perbedaan jam itu membuat perbedaan. Jadi kan bukan kerja kecil kan? Iya, betul. Ya, ini kan kerja besar, membutuhkan peralatan yang lebih akurat, yang kemudian kepemimpinan yang terus bisa membangun trust, ya, membangun trust. Nah, ini kan banyak proses ya, banyak proses. Tapi tidak ada yang tidak mungkin lah menurut saya. Kalau kita sungguh-sungguh, karena masyarakat juga kan nggak ini namanya nggak ego-egoannya. Kita nggak mesti sama dengan pemerintah, saya kira nggak itu. Dia punya hitungan sendiri. Dia punya hitungan sendiri. Dan hitungan itu pasti mereka pertanggungjawabkan. Nah, makanya kita menghargai, karena itu wilayah ijtihadi. Maksudnya kalau ini bisa nanti secara perlahan didialogkan, didiskusikan, dilihat di mana peluangnya sehingga kita bisa bangun kebersamaan, itu insya Allah bisa. Namanya kita berbangsa dan bernegara ini kan suasana kebatinan untuk
merasa Indonesia itu pasti lebih kuat ketimbang hanya kelompok-kelompok kecil. Nah, itu saya kira seperti itu prosesnya, Bang Suwiryo. Ya, tapi upaya untuk menyatukan sangat mungkin dilakukan ya, Pak Lamin ya. Insya Allah, insya Allah. Orang Indonesia ini nggak ini lah. Saya udah lama jadi orang Indonesia, kata Pak Prabowo. Nggak ngotot-ngotot amat. Betul, betul. Apalagi menyangkut persoalan apa akidah kan, persoalan syariah. Ya nggak ngotot-ngotot amat asal pendekatannya tepat dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, seperti Ya, itu. ya. Kan ada kewenangan pemerintah yang tadi dikembalikan ulil amri lah, Romo ya. Nah, apakah ini juga memungkinkan untuk dikomunikasikan? Karena Nah, tadi masyarakat kan berharap agar pemerintah seharusnya bisa menyatukan antara ormas-ormas Islam semuanya bisa bersepakat dalam menentukan awal Ramadan, kemudian 1 Syawal, dan seterusnya, Romo. Kan pasti itu yang diharapkan masyarakat, Romo. ya, ya saya kira pemerintah juga punya harapan seperti itu. Jadi ketika ada keinginan yang kuat, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari seluruh masyarakat, ini kan pasti menjadi support untuk Iya, bisa membangun dialog ya. Bangun dialog tentu bukan persoalan menyamakan keinginan, tapi persoalan pada argumennya yang harus bisa disamakan. Karena mereka memutuskan berbeda itu kan karena mereka punya argumen dan kita menghargai argumen mereka. Nah, pendekatan untuk bisa melihat kaitan argumen yang satu dengan yang lain, kemudian ketemu dalam satu titik yang sama, saya kira itu kan memang butuh waktu, butuh proses, dan orang tepat yang dipercaya, ya, yang tidak hanya karena kita pemerintah, lalu harus ikut gua gitu, nggak bisa. Ini persoalan agama yang semuanya punya dalil untuk memutuskan. Tidak ada keputusannya ingin ego-egoan. Keputusan malah takut salah. Takut nanti kalau ini salah. Karena menurut hitungan kita seperti ini. Jadi kehati-hatian itu membuat kadang-kala kita jadi berbeda. Mungkin membangun trust dengan komunikasi yang intens, dengan argumen yang dipertanggungjawabkan, dan juga mungkin wawasan-wawasan tentang astronomi dan sebagainya. Nah, ini mungkin pada saatnya nanti insya Allah akan ada kesamaan seperti itu. Ya, Romo, berikutnya memaknai Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, Romo, kita tahu di tengah situasi global yang berpengaruh terhadap kita ya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi, Romo, memaknai Hari Raya Idul Fitri? Ya, sebenarnya kan Lebaran dengan Idul Fitri itu kan dua hal yang berbeda ya. Iya, Romo. Yang nggak puasa juga Lebaran toh. Iya, Yang iya. nggak puasa Lebaran, ya, yang nggak sholat juga ikut Lebaran. Tapi kalau Idul Fitri ini kan kembali kepada fitrah. Itu artinya kita dulu ini fitrah. Di tengah jalan terjadi godaan, terjadi persoalan, kita bergeser dari fitrah kita. Fitrah kita itu apa? Fitrah kita adalah kesiapan untuk hidup dalam kebenaran, mentaati aturan Allah yang menciptakan kita. Ya. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Apakah kau mau hidup dalam aturanku? Kita mengatakan kita siap hidup dalam aturan Allah. Hanya manusia lahir mami waladin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya? Bahwa dia siap untuk hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran. Ya. Dia menyatakan janji itu di hadapan Allah. Tapi kan wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di perjalanan kita dicoba. Ada cobaannya yang nggak enak, ya, kegagalan, sakit dan sebagainya. Ada cobaan yang enak-enak, keberhasilan, sehat, keuntungan dan sebagainya.
Nah, dalam dua bentuk cobaan ini, ada yang kemudian lari dari fitrahnya karena cobaan nggak enak, tapi faktanya lebih banyak yang lari dari fitrah karena cobaan keberhasilan. Nah, itulah kemudian digembleng di dalam Ramadan. Jadi 10 hari pertama itu rahmah. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi kembali apa saja hidup kita ini sudah menyimpang dari kebenaran. Kita identifikasi 1, 2, 3, sampai 100 atau sampai berapa. Di 10 hari yang kedua, maghfirah. Kita kembali pada kebenaran, kembali kepada aturan-aturan Allah. Nah, itu namanya maghfirah, tobat. Nah, baru 10 hari yang ketiga, itiqum minan nar. Kita pastikan sikap baru kita, yaitu kembali kepada fitrah. Nah, itulah yang kemudian apa? Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dia membesarkan Allah bukannya sekedar takbir. Takbir itu syariatnya takbiran. Tapi hakikatnya itu adalah dia besarkan Allah dengan cara apa? Ala ma hadakum, atas aturan yang diturunkan Allah kepadanya. Artinya dia kembali taat sama Allah. Dia kembali taat kepada Allah, maka dia tashkurun. Dia hidup dalam kesyukuran pada Allah. Ini yang disebut dengan Aidil Fitri. Jadi memastikan kita kembali ke jalan yang benar, itulah cara merayakan Aidil Fitri. Nah, kalau merayakan Lebaran, nah itulah dia ya macam-macam ya, beli baju baru, ya kan, makan kue, makan lontong, ke tempat hiburan, jumpa teman-teman dan sebagainya. Itu momen-momen sosial, momen-momen budaya, bahkan ada momen-momen politik. Ada juga deal-dealan momen ekonomi. Itu dalam konteks Lebaran. Kalau dalam konteks Idul Fitrinya, dia memastikan dirinya mulai tahun ini dia akan berjuang sampai 11 bulan ke depan untuk kembali hidup dalam kebenaran dengan cara membesarkan aturan Allah, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Jadi orang yang seperti ini nggak peduli, dia nggak ada kue, nggak ada masalah, nggak ada baju baru, nggak ada masalah, Romo ya. Ya kan, nggak bisa mudik, ya apa boleh buat, belum ada rezeki. Yang penting dia ingin memastikan bahwa dia kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Jadi buktinya mana? Orangnya misalnya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, makin pemurah. Yang tadinya agak pelit, sekarang nggak pelit. Yang tadinya nyumbang kalau senang, sekarang susah pun tetap nyumbang. Wal kazimin al ghaiza, tidak emosional, tapi lebih calling down, lebih tawadu, lebih rasional. Wal afina anin nas, ya macam Pak Prabowo dimaafin semua. Yang udah menyakitin dia, yang sudah menzalimi dia, maaf semuanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Memikirkan yang baik-baik saja, macam Pak Prabowo lah, bikin makanan bergizi, bikin sekolah rakyat yang gratis, bikin cek kesehatan gratis, bikin koperasi merah putih, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, industrialisasi. Maka dunia bergolak, menurut pengamatan internasional, negara yang termasuk paling aman karena cadangan dalam negerinya itu termasuk Indonesia. Itu karena pikiran-pikiran ingin berbuat baik dari Pak Prabowo. Jadi kita kalau kita memikirkan apa yang terbaik, aku bikin untuk istri, apa yang terbaik untuk anak, apa yang terbaik untuk orang tua, apa yang terbaik untuk keluarga, apa yang terbaik untuk tetangga, apa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ketika pikiran-pikiran itu terus menguasai kita dan menguasai program-program kita, berarti kita sudah fitrah. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisyah azalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau salah berani minta maaf dan kemudian mohon ampun kepada Allah. Enggak bangga. Aku jelek-jelek gini udah bunuh berapa orang kau pikir, katanya misalnya gitu kan. Nah, itu bangga. Aku jelek-jelek gini udah nyopet berapa kali. Nah, kalau orang yang kembali fitrah itu dia takut itu dengan semua kesalahan yang dia perbuat, dan dia hari ini berjanji
hanya berpikir untuk berbuat baik, dan kalau berbuat salah, dia minta maaf kepada manusia, mohon ampun kepada Allah. Menurut saya ini cara merayakan Idul Fitri, beda dengan merayakan Lebaran. Karena Lebaran kan nggak wilayah serius ini. Karena siapa aja Lebaran, Bang Suryo, yang nggak sholat ikut Lebaran, yang nggak puasa ikut Lebaran, yang korupsi juga Lebaran, yang ngerampok juga Lebaran. Kok ngerampok lo, beli baju baru, nah gitu-gitu kan. Jadi beda merayakan Idul Fitri dengan merayakan Lebaran, walau saatnya, waktunya bersamaan. Iya. Jadi dua hal yang berbeda. Idul Fitri ini lebih kepada kepatuhan atas tauhid ya, Romo Ya, ya. ya. Kalau Lebaran ini lebih kepada tradisi. Setiap Tradisi, budaya sosial, budaya politik, ekonomi, macam-macam. ini berkaitan tradisi, Romo. Ini kan kalau kita beberapa hari belakangan ini, kalau kita kaitkan dengan presiden, arahan presiden yang efisiensi, hemat dan lain sebagainya, sehingga muncul wacana untuk dilakukan work from home. Kan di tengah situasi yang serba kita harus apa ya, ikat pinggangnya harus lebih dikencangkan, kan kira-kira begitu, Romo. Nah, ini Ya, yang momen-momen seperti ini kan sebetulnya bisa lebih dilakukan lagi, diperkuat lagi, Romo ya. ya. Jadi program Lebaran ya, program Lebaran ini kan macam-macam ya. Ya, Halal bil halal, itu kan program Lebaran. Saya kira bagus. Kemudian ada program open house, ya kan? ya, Nah, itu presiden itu luar biasa. Ketika kami rapat, dia bilang, sebenarnya saya ingin mengatakan jangan ada open house, katanya. Tapi gimana ya? Mati juga nanti catering, kata dia. Nggak berputar ekonomi ini, gitu dia kan. berputar ya. Nah, jadi antara melarang dengan kekhawatiran catering dan ekonomi yang tidak berputar itu, diambil jalan moderat. Kan luar biasa, dia memperhatikan rakyat benar. Ginilah, ya udah silakan buat acara terima tamu, tapi nggak usah besar-besaran. Tidak usah pakai live musik, tidak usah pakai macam-macam. Ya terima tamu lah. Jadi cateringnya tetap hidup, silaturahminya tetap jalan, tapi kita tidak menampilkan hal-hal yang dalam tanda petik bisa menyakiti orang yang kekurangan, orang yang sedang tertimpa musibah, orang yang dalam situasi perang. Kayaknya kita nggak peduli. Itu kita hindari. Tapi kan ekonomi juga harus jalan, silaturahmi juga harus jalan. Ya buat sesederhana mungkin lah. Jadi memang saya bukan berarti yang sebelumnya nggak bagus ya, tapi saya benar-benar merasa puas dan bahagia dengan presiden yang baru ini, Prabowo Subianto. Ya, ya. Baik. Romo menutup wawancara ini, Romo berkenan Romo memimpin doa, mendoakan kita semua, juga masyarakat ya, sehingga kita tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berkah, Romo. Saya Amin. mengaminkan, Romo. Silakan, Romo. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mah was sihhah was salamah wal barakah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah alaina ya Allah wa ala Indonesia ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, Romo.
wawancaranya sudah, mendoakan juga sudah. Saya juga mendoakan semoga Romo selalu dalam keadaan sehat. Amin, sama-sama Bang Suryo. Salam semua kawan-kawan yang ada di jalan, hati-hati. Kalau capek istirahat, kita ada siapkan 6.559 masjid ya untuk kita rest area. Jadi di pemerintahan Prabowo ini rumah ibadah, masjid, bahkan gereja, kuil, pura itu semuanya membuka rest area untuk para pemudik supaya di jalan lebih tenang. Salam untuk keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi wawancara kami bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, SHM. Saya Swirya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.